Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalan becik wedya sapa alladzina wong akeh lau taroku lamun ninggal sapa alladzina min khalfihim saking mburisi alamrine allazi maksude sakwise alladzina dzurriyatan ing keturunan atau anak ziafan kang lemah dari segi ekonomi, lemah dari segi agama, lemah dari segi iman, lemah dari segi kesejahteraan apapun. Kita disuruh untuk takut yang demikian. Khafu mongko padha wedi sapa alladzina alaihim ing atase ninggal dzurriatan dhi'afan, yaiku mau ninggal anak-anak sing lemah dalam segala halnya, kasihan. Hal yattaqu mongko becik wedya sapa alladzina Allah ing Allah wal yaqulu lan sing ngucapa sapa alladzina qaulan kelawan ucapan sadidan kang bener atau kang apik. Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan atau anak-anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, termasuk ekonominya lemah, ilmu pengetahuannya lemah, imannya lemah. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa pada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Perlu diketahui, semuanya itu juga merupakan titipan dari Allah. Anak sendiri, dzurriyyah ini ada beberapa macam atau tidak hanya satu saja. Dibagi atau kategori 4, ada yang menjadi anak soleh solehah, ada yang mungsuh, ada yang fitnah atau cobaan, ada yang hiasan. Sebagaimana halnya anak yang soleh solehah yang menjadi sebagai penyenang hati, menjadi orang tua bisa tentram, di antaranya juga punya anak yang soleh-solehah. Seperti halnya dalam Al-Quran surat Al-Furqan 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaiku mau wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina, ucap ingin Rabbana duh pangeran kita, hab mugi paring panjenengan lana dumateng kita min azwajina saking pira-pira bojo kita wa dzurriyyatina lan keturunan toy anak-anak kita qurrata a'yun ing pengantengi mripat atau penyenang hati, waj'al lan mugi ndatosaken panjenengan ing kita lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa imaman hali, jadi pemimpin, imam atau pimpin. Jadi dilihat
dari ini berarti anak tidak semuanya seperti ini. Kita sebagai orang tua, sebagai yang mendapat amanat dan tanggung jawab segalanya termasuk dalam pendidikan. Kalau orang tua bisa mencetak atau membuat anaknya soleh-solehah, maka baginya adalah pahala yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bisa dirasakan karena melihat anak-anaknya yang soleh-solehah, berkata tuturnya, perbuatannya, pembicaraannya dengan siapa saja sudah menyenangkan hati. Orang tua melihat anak-anak yang demikian ini, hatinya senang dan gembira ria. Tapi sebaliknya, kalau orang tua melihat anaknya beling, susah pikirannya. Dan mencetak anak soleh-solehah ini tidak semudah bagaikan membalik tapak tangan. Perlu proses, perlu waktu, tidak hanya pasrah dalam pendidikan misalnya, sudah serahkan dalam lembaga, sudah serahkan pada ustadz. Pendidikan sebenarnya adalah wajib yang mendidik pada orang tuanya sendiri, karena anak-anak kita dititipkan pada ustadz, pada lembaga, pada pesantren atau pondok pesantren dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanggung jawab kita semua, itu titip ya. Oleh karena itu, karena tidak mampu mendidik secara langsung, ada pondok pesantren, akhirnya kita masukkan dalam pondok pesantren untuk menggali beberapa ilmu, terutama dalam ilmu pengetahuan yang ujung-ujungnya mencetak anak soleh-solehah. Ini yang pertama, namanya anak soleh-solehah. Yang kedua adalah anak yang menjadi musuh. Maka kita disuruh untuk hati-hati, disuruh untuk mendidik sejak dini, terutama dalam pendidikan agama. Disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 pada juz 28, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa aulatikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina hu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina percaya ning nggone Allah Subhanahu wa taala, sapa alladzina ta wong akeh, inna min azwajikum setuhune setengahe saking pira-pira bojo sira kabeh, wa auladikum lan pira-pira anak sira kabeh, apa aduan musuh lakum maring sira kabeh, fahdharu mongko padha wedya sapa sira kabeh hum ing azwajukum atau auladikum. Wa ing ta'fu lan lamun ngapura sapa sira, wa tasfahu lan santun sapa sira kabeh, wa taghfiru lan ngampuni sapa sira kabeh, fa innallaha mongko sedune Allah iku ghafurun zat kang maha pengampun, rahimun tur kang maha penyayang.
Ini adalah yang nomor 2. Nah, anak yang nomor 2 adalah mungsuh. Yang nomor 3 digambarkan dalam ayat yang serupa atau ayat selanjutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum angin pestine utawi pira-pira bondo sira kabeh wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh iku fitnatun coba atau fitnah. Wallahu utawi Allah iku indahu ing dalem mungge Allah iku ajrun ganjaran azimun kang gedhe. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Jadi anak yang ketiga adalah fitnah atau cobaan. Tapi kalau menurut Allah bisa mengolah, bisa menggunakan atau tidak salah jalur, pahala yang besar. Yang nomor 3 termasuk hiasan. Yang nomor 3 adalah hiasan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al-malu utawi bondo wal banuna lan pira-pira anak iku zinatul hayatid dunya, hiasane kehidupan dunia. Wal baqiyatu sholihatu, wal baqiyatu utawi amal-amal kang keri as-sholikatu kang apik kang bagus iku khairun luwih apik ing darabika ing dalem sandinge pangeran kita. Apane sawaban ganjarane? Wa khairun lan luwih apik apane amalan dadi harapan. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi macamnya anak ini ada 4. 1, anak yang soleh-solehah. Yang kedua, anak yang menjadi musuh. Yang ketiga, anak yang menjadi fitnah. Yang keempat adalah merupakan hiasan. Tidak sama, maka oleh karena itu kita harus hati-hati dengan anak. Kalau salah sasaran, salah dalam didikannya akan menjadi malapetaka pada orang tuanya sendiri. Semua mudah-mudahan anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat barokah, mendapatkan ridho dari Allah dan guru-gurunya. Amin amin ya robbal alamin. Serta menjadikan generasi bangsa, generasi negara, agama yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.